Oke, teman-teman, saham BBRI bikin kejutan setelah mencatatkan penurunan laba bersih hingga 50-an% di Januari 2025. Nah, apakah ini sebuah pertanda bahwa saham BBRI ini akan mengalami masa sunset bisnis? Ya, teman-teman, kita akan mencoba untuk mengulas hal ini dan bagaimana kita melihat hal ini sebagai peluang. Nah, jadi BBRI itu mencatatkan penurunan laba bersih per Januari 2025 hingga 58,34% menjadi 2,2 triliun. Secara month of month teman-teman berbanding bulan lalunya atau tahun lalunya 4,8 triliun di Januari 2024. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Yang pertama, pendapatan bunga bersih turun 7,63% menjadi 8,92 triliun. Kemudian ada penurunan pendapatan bunga ini disebabkan oleh perlambatan kredit yang sebenarnya sudah terjadi sejak November lalu. Perlambatan kredit BBRI ini karena resiko kredit yang masih cukup tinggi dan kondisi perlambatan ekonomi. Namun di sisi lain, tren kredit bulanan BBRI ini juga sudah mengalami penurunan sejak bulan November yang disebabkan oleh adanya hapus buku. Nah, jadi saya pribadi menilai hapus buku ini juga berkaitan dengan program pemerintah sebelumnya yang menghapus buku kredit untuk kredit yang macet, teman-teman ya. Kemudian faktor yang kedua, pencadangan BBRI ini naik 188% menjadi 5,62 triliun. Nah, beberapa penyebabnya ini, teman-teman, karena BBRI itu mencatatkan kenaikan pencadangan di 2025 ini di Januari, yakni basis pencadangan ini Januari 2024 ini masih rendah, hanya 1,9 triliun. Dibandingkan dengan periode Oktober sampai November, itu rata-rata menjadi 3,5 triliun. Nah, pasalnya BBRI ini juga mulai menaikkan pencadangan insentif restrukturisasi. Nah, khususnya untuk kredit UMKM pasca kredit atau pasca COVID yang dihentikan pada Maret 2024. Nah, selain itu, saya pribadi melihat ini anomali pencadangan yang terjadi di bulan Desember, teman-teman. Desember 2024 ini yang hanya 1,2 triliun. Ya, kalau bisa dilihat, ini sebenarnya strategi window dressing untuk laporan keuangan untuk menjaga bahwa laporan laba bersih full year 2024 ini tetap positif. Sehingga ya pencadangan Desember itu dialihkan ke Januari. Itu asumsi pribadi teman-teman ya. Sehingga pencadangan Januari ini meningkat. Dan manajemen pun sebenarnya udah membahas hal ini dengan menyebutkan akan melakukan front loading dengan pencadangan atau penempatan pencadangan lebih besar di awal. Nah, jadi sebenarnya ini apakah sebuah pertanda buruk? Nah, mari kita bahas. Oke, sudut pandang yang pertama tentang prospek BBRI. Nah, jadi dari segi sudut pandang, dari segi peluang, kita melihat meningkatnya eh, tingkat cost of fund ini secara TTM atau 12 bulan ke belakang, teman-teman. Ya, jangan jadi acuan sebenarnya. Justru mengalami penurunan tipis 3,76% menjadi 3,75. Dengan penurunan suku bunga yang BI sebesar 75 BPS, sebenarnya potensi cost of fund-nya ini justru membaik, terutama di semester 2 2025 ini. Nah, alasannya di semester 2 2024, tingkat suku bunga BI ini masih tinggi, yakni 25 BPS dibandingkan dengan semester pertama 2024. Sedangkan semester 2 2025 ini, ya efek laggingnya ini, ada penurunan hingga 75 BPS, bakal lebih terasa. Sehingga ya perusahaan perbankan bisa lebih efisien dari segi biaya dana. Begitu, teman-teman. Nah, selain itu, saya pribadi berekspektasi tingkat pencadangan di bulan selanjutnya ini akan lebih baik. Nah, karena memang di Januari dari manajemen telah merencanakan ada front loading. Jadi, dari data historis kalau kita perhatikan memang ada window dressing di laporan keuangan Desember 2024. Nah, sebenarnya ini ada korelasinya. Jadi, sehingga pencadangan selanjutnya ya sekitar 1 hingga 3 triliun per bulan. Nah, itu asumsi dan pendapat pribadi teman-teman ya. Dengan dua faktor ini sebenarnya penurunan cost of fund dan normalisasi, sebenarnya BBRI ini bisa mencatatkan pertumbuhan laba bersih yang jauh lebih baik gitu ya 2025 ini. Nah, dari konsensus analis atau 16 analis memproyeksikan pendapatan BBRI ini berpotensi naik 58% menjadi 209 triliun. Namun laju pertumbuhan laba BBRI ini masih bisa tumbuh tipis
0,57% dengan asumsi tingkat pencadangan masih cukup tinggi. Nah, jadi eh, labanya itu masih bisa tumbuh di 60,49 triliun. Itu konsensus 16 analis gitu, teman-teman, proyeksi untuk pendapatan dan labanya. Nah, berikutnya kita bakal melihat dari segi risiko. Nah, jadi tantangan dari BBRI ini sebenarnya mencari pertumbuhan kredit yang berkualitas pada saat ekonomi sedang melambat. Sebenarnya kuncinya ada pada penurunan suku bunga di semester 1 ini, di 2025 ini, teman-teman. Meskipun memang kalau kita perhatikan, ya ini masih menunggu arah The Fed gitu ya, untuk menurunkan suku bunga yang seharusnya ini terjadi di 2024 lalu. Dan risiko lainnya jika ekonomi Amerika Serikat terlihat bagus, kemudian The Fed menahan pemangkasan suku bunga, sehingga membuat tekanan juga terjadi di perekonomian Indonesia. Dan tentu saja ini bisa menghambat periode pemulihan kinerja BRI. Risiko lainnya sebenarnya dari segi permintaan BUMN untuk membiayai 3 juta rumah, juga ini terbilang berisiko. Nah, meskipun sebenarnya proyek tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi dengan kondisi yang sekarang ekonomi sedang melambat, bisa jadi risiko. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya risiko properti ini disalurkan terutama untuk developer. Karena setelah dibangun, jika ada yang beli, artinya risikonya menjadi permasalahan atau kredit bermasalah bagi bank. Nah, sementara itu target 3 juta rumah ini, ya segmen menengah ke bawah yang paling rentan atau paling rentan terdampak inflasi. Nah, kalau kita lihat jaminannya memang ya tanah dan bangunan gitu ya, tapi itu kan nggak liquid gitu teman-teman. Tetapi saya pribadi melihat ini sebenarnya lebih kepada bank BUMN yang bergerak di sektor properti, yakni bank BTN. Karena memang mereka yang akan terdampak, meskipun memang BBRI juga bisa menambah sedikit beban gitu ya. Jadi menurut teman-teman sampai kapan nih harga BBRI ini akan turun? Nah, saya pribadi melihat ini korelasinya sangat positif dengan pertumbuhan ekonomi. Dan eh, pemulihannya tentu saja didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, keputusan The Fed terkait dengan suku bunga, dan dari BI juga ada hubungannya dengan keputusan The Fed itu. Kemudian data ekonomi Indonesia, kalau dia membaik, maka makin cepat pemulihan. Yang berikutnya, yang ketiga, kurs rupiah juga sedikit lebih kuat atau cenderung stabil gitu ya, itu udah cukup membantu. Dan yang keempat, pemulihan kinerja keuangan dari segi pertumbuhan kredit. Nah, kita tahu pertumbuhan kredit BBR ini, kenaikan pendapatan bunga bersih ini akan cenderung meningkat. Kemudian penurunan NPL, dan juga penurunan cost of fund serta cost of credit. Nah, jadi secara historis sebenarnya ada momen di mana Big Bang ini tenggelam cukup dalam gitu ya karena sentimen makro. Misalnya ini terjadi di 2015 yang lalu, teman-teman. Jadi tekanannya itu ekonomi global dan terhadap tekanan ekonomi Indonesia juga. Mulai dari The Fed misalnya menaikkan suku bunga sejak terjadi krisis 2008, hingga di Cina melakukan devaluasi yuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggi. Nah, berdasarkan pengalaman teman-teman di beberapa kejadian di 2015 terutama, periode penurunannya itu sekitar 6 bulan, jadi April sampai September 2025. Dan kalau kita lihat secara berturut-turut, Bank Mandiri itu turun 42%, hampir 43. Kemudian BRI turun 38,94%, BNI 49,64%. Yang terdalam itu BNI, dan BCA 18,04% dalam 6 bulan berturut-turut. Sementara untuk September 2024 hingga Februari, tren penurunan Big Bang ini juga sudah mulai terasa selama 6 bulan ke belakang. Kita melihat untuk Bank Mandiri itu turun 39,87%, BRI turun 37,66%, dan BNI turun 24,47%. Yang terendah itu BCA 18,54%. Nah, jika kita mengacu pada histori atau sejarah 2015, yang mana penurunannya ini terjadi sepanjang pertengahan 2015 dan mencapai perbaikan atau recovery itu di April 2015 atau selama 1 tahun. Namun tetap kunci pemulihannya ada pada data ekonomi. Jadi
tanpa perbaikan data dan kebijakan pendukung untuk pertumbuhan ekonomi, tentu ini nggak akan terjadi. Nah, kesimpulannya teman-teman, eh, kalau teman-teman mau serok saham Big Bang mulai dari sekarang gitu ya, jangan pernah berharap untuk cuan besok, minggu depan, atau bahkan bulan depan. Nah, kalau saya pribadi mengganti sudut pandang pada sudut pandang time frame-nya itu agak panjang teman-teman gitu ya. Jadi eh, dan kita juga mesti siap toleransi untuk hold period-nya ini 1 sampai 2 tahun ya, sambil menunggu ya kita bisa dapat dividen gitu ya. Di setiap 1 tahunnya itu kan ada dividen, atau bahkan BRI ini 2 kali dividennya. Nah, jadi kalau kita, saya pribadi biasanya sampai 2 hingga 3 tahun untuk jangka menengah gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau ambil jangka yang lebih panjang, ya mesti bisa dengan posisi harga yang bisa dibilang saat ini sangat murah. Nah, jadi teman-teman mulailah melihat dari sudut pandang prospek pertumbuhan di masa depan. Jadi ingat bahwa di dalam investasi itu ketika orang lain takut, ya kita harus justru lebih berani. Nah, seperti itu. Tapi tentu saja dengan perhitungan. Oke, teman-teman, demikian pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.